Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini mengenai warung mie dan babi tepi sawah yang beberapa waktu lalu viral sekali. Viral bukan karena mereka mempromosikan warung mie dan babi tepi sawah, tapi karena ada aksi penolakan dari sekelompok warga. Jadi seperti yang ada di layar ini, justru setelah terjadi penolakan dan sepertinya ini pelanggan di sana malah semakin bertambah Bapak Ibu sekalian. Jadi jumlah orang yang datang ke sana sepertinya mengalami peningkatan. Bahkan media sosialnya mereka yang sebelumnya jumlah pengikutnya berada di bawah 1000, kini sudah mencapai 11.000 lebih. Jadi ini naiknya ratusan persen Bapak Ibu, berapa kali lipat. Nah di sini ada satu ulasan yang menguraikan perihal. Dikatakan bahwa terima kasih ya, ini langsung dari mie babi tepi sawah. Terima kasih buat dukungan dan supportnya di sini, dan mie babi tepi sawah cuma mau memberikan masakan khas rumahan yang dimasak suami saya ke pelanggan-pelanggan yang suka makan babi. Ternyata cocok dan pada balik lagi. Dan ada yang bilang masakan persis ala mertua atau mamah saya di rumah. Itu menjadi suatu penyemangat dan dukungan yang luar biasa. Di tengah kejadian ini, saya dan istri dari Om Jody cuma bisa bilang terima kasih banyak dukungan doa dan hal-hal positif yang diberikan ke kita semua tim mie BTS. Pelangganku kalian luar biasa. Jadi ya teman-teman, ini lalu kemudian juga ada orang lain yang mengomentari, maafkan saudara kami ya, biar Allah membalas perlakuan mereka mempersulit rezeki orang lain. Allah akan sulitkan rezeki mereka pula katanya. Andai otak berpikir lagi tidak ikut memakan, apa salahnya mereka berjualan makanan ciri khas mereka. Semoga katanya makin laris ya Bu jualannya. Jadi ini ramai sekali Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian ada lagi dikatakan, jangan sampai tutup ya Pak, kita kawal warung Bapak harus tetap buka, sukses dan berkat buat banyak orang. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, justru warung ini bukan sepi, malah semakin ramai pengunjungnya. Di sini juga ada lagi yang menjelaskan bahwa maafkan umat kami, sesungguhnya masih banyak katanya hal-hal yang dikategorikan haram ataupun dikata haram untuk diurus. Anda jualan babi selagi saya tidak makan, ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Ini saudara sekalian, ini makin ramai ya. Dan ini memang sesuatu yang menakjubkan. Masyarakat kita di Indonesia itu teman-teman, ternyata sebenarnya pada akhirnya justru banyak sekali yang peduli terhadap keberagaman. Cuman memang selama ini kan sepertinya peristiwa-peristiwa ya tidak terima perihal adanya keberagaman yang luar biasa di bangsa ini. Itu kan sering terjadi. Jadi seolah-olah wah ini di sini terjadi, di sana terjadi. Tapi justru melalui peristiwa ini, ya pertama-tama ini menjadi berkat ya buat mie babi tepi sawah ini. Karena justru usaha ini makin populer, makin dikenal oleh banyak orang. Kalau sebelumnya sepi ya, dalam pengertian pengikutnya mereka ini di media sosial sepi sedikit karena berada di bawah 1000, sekarang sudah 11.000. Dan ini kan penolakannya viral se-Indonesia ya. Bahkan ada ulasan beritanya. Jadi ini mungkin ya hampir semua rakyat Indonesia, terutama yang terbiasa dengan handphone, terbiasa dengan membuka media sosial, berita-berita, pasti sudah tahu mengenai tempat ini. Nah ini berarti kan bisa memungkinkan kalau nanti jalan-jalan ke sana, ya bahkan ada yang bilang ya di sini tuh spanduknya jangan dicopot katanya ya, ya supaya nanti kalau saya ke sana gampang nyari jalannya. Tadi di mana itu Bapak Ibu ya? Ah ini ya, spanduknya jangan dilepas katanya ya. Saya OTW ke sana biar nggak bingung nyarinya. Karena memang Bapak Ibu sekalian, jadi beberapa hari yang lalu itu ketika terjadi penolakan, itu kan bukan hanya jalan akses yang ditutup dengan menggunakan tumpukan pasir itu ya, mungkin satu mobil pickup itu ya. Jadi taruh di tengah jalan, jadi orang bisa susah lewat. Lalu kemudian ada spanduk bertebaran sekitar 20 atau 22 spanduk itu yang panjang-panjang ya, digantung di sana. Dengan tulisan semuanya mengarah kepada pokoknya ini kami tolak kalau ada menu non halal di sini ya, karena itu meresahkan warga dan segala macamnya. Nah saya sudah pernah sampaikan bahwa alasan itu sebenarnya terkesan sangat mengada-ada, karena tempat dari warung mie babi tepi sawah ini seperti namanya adanya di tepi sawah, bukan di tengah pemukiman, bukan di tengah-tengah ya komplek
ataupun di tengah-tengah perumahan. Bukan, ini adanya di pinggir sawah Bapak Ibu. Lalu kemudian dianggap meresahkan. Dan sebenarnya tadi saya lihat itu ya Bapak Ibu sekalian, ternyata tempat usaha ini itu bukan buka tiap hari ya. Jadi mereka itu tadi saya lihat di sini ada ulasan mengenai, jadi bukanya itu dari jam 12 siang sampai ke jam 7 malam ya, 12 siang sampai ke 19 PM ya. Lalu kemudian liburnya hari Senin kedua dan keempat. Jadi 2 hari Senin itu ya, 2 kali hari Senin kan dalam 1 bulan kan ada 4 kali ya, hitungannya 4 kali ya pada dasarnya. Berarti mereka ya libur 2 kali di situ ya. Senin minggu kedua berarti Senin minggu keempat. Ini mereka libur. Jadi sebenarnya pagi harinya tutup, siang hari buka, malam harinya tutup Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mengganggunya itu bagaimana? Ya. Karena kan kalau buka misalnya 24 jam kan berarti kan itu memungkinkan orang kan akan lalu lalang ya ke sana, akan datang terus ya. Mungkin itu bisa dianggap oh ini mengganggu kami warga karena bunyi kendaraan dan segala macam. Tapi kan ini di siang hari. Dan itu memang siang hari kan waktunya orang untuk beraktivitas, waktunya orang untuk berkegiatan. Jadi tidak ada alasan pada akhirnya yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang masuk akal untuk menerima penolakan itu. Dan itulah yang selama ini dilihat oleh masyarakat kita di Indonesia, terutama yang mensupport mie babi tepi sawah ini ya. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan kemudian pengikut sosial medianya mereka ini menjadi ramai sekali dan ya pelanggannya semakin banyak ya. Semoga saja usahanya lancar ya, karena memang sampai saat ini belum ada keputusan dari usaha ini ya, dari pemilik warung mie babi tepi sawah mengenai apakah akan mengganti menu seperti yang diminta dikehendaki oleh orang-orang yang menyatakan penolakan ya perihal menu non halal tersebut. Karena mereka kan maunya itu semuanya diubah ke menu halal. Misalnya nih ya, andaikan menunya diubah ke menu halal semua. Kira-kira mereka yang minta itu diubah ke menu halal bakalan beli nggak di sana Bapak Ibu? Bakalan datang nggak ke sana untuk makan? Karena kalau semuanya menunya sudah diubahkan ke halal, ya kita nggak tahu Bapak Ibu. Mungkin kecil sekali kemungkinannya untuk mereka bisa datang ke sana. Karena kan sudah ada background pemikiran kan sebelumnya ini kan tempatnya non halal ya. Jadi itu sebabnya sebenarnya permintaan itu ya susah untuk diikuti oleh pemilik usaha. Karena nanti kan ini bisa membuat orang-orang yang selama ini menyukai menu daging babi di sana ya akan berpindah ke tempat yang lain. Ya waktu yang lalu sih ada komentar dari MUI yang ada di sana untuk katanya sebaiknya karena di kampung itu kan lebih homogen ya, sebaiknya di kota saja berjualannya di tempat yang heterogen. Nah sebenarnya itu juga susahnya gimana? Ini aja tempatnya jauh dari pemukiman masih saja ditolak. Nah kalau di kota ini kan banyak penduduk, artinya kan nggak bisa buka usaha di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Kalau di kota kan penduduknya kan rumah-rumah, tempat-tempat berjualan kan lebih berdekatan jaraknya, lebih padat. Nah ini kan nanti malah hadir di tengah-tengah masyarakat yang juga tidak mengonsumsi ya menu tersebut karena dikategorikan non halal. Ya ini kan malah jadi ini lagi penolakan baru lagi entar. Jadi memang sudah paling benar dan sudah paling baik tempatnya itu sudah cocok. Menurut saya demikian. Jadi semoga usaha ini lancar dan ya staf-staf yang bekerja di situ, karyawan-karyawan bekerja di situ ya mereka mencari nafkah di situ.